Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Tri Widyastuti Makfirah dari kelas 01 semester 6 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Penerapan Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Matematika SD dalam materi Satuan Panjang dan Berat. Baik, poin pertama yang saya sampaikan yaitu tentang kearifan lokal dan kearifan lokal di Kalimantan Selatan. Jadi, kearifan lokal merupakan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal dipengaruhi oleh kebudayaan dari masing-masing daerah, sehingga keanekaragaman budaya akan berpotensi menghasilkan kearifan lokal yang berbeda-beda. Kalimantan merupakan pulau terluas yang ada di Indonesia. Wilayah ini kemudian dibagi ke dalam beberapa provinsi, salah satunya yaitu Kalimantan Selatan, dengan ibu kotanya yaitu Banjarmasin. Provinsi Kalimantan sendiri mempunyai slogan yaitu Haramanyarah, Wajah Sampai Kaputing. Kalimantan Selatan menyimpan pesona wisata yang luar biasa. Selain hutan tropisnya yang memukau, jejak sejarah beberapa kerajaan di sana juga wajib disambangi. Berikut merupakan beberapa kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Ada Jembatan Barito, Rumah Adat Baanjung, wisatanya yaitu seperti Pasar Terapung dan Pasar Intan Martapura, makanan khas seperti soto Banjar, ketupat kandangan, mandai, dan iwak pakasam, permainan khas seperti balogo dan batewah, dan lagu daerah seperti Ampar-Ampar Pisang, Paris Barantai, 45, dan Baras Kuning. Pembahasan poin kedua yaitu tentang pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi antara siswa dan guru, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui media dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, pembelajaran matematika merupakan interaksi belajar mengajar matematika antar siswa dan guru yang melibatkan segenap aspek di dalamnya agar proses belajar mengajar dapat berkembang secara optimal. Hudojo tahun 2005 menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajarkan matematika di tingkat sekolah dasar, yaitu sebagai berikut. Pertama, siswa, kedua, guru, ketiga, alat bantu, keempat, proses belajar, kelima, matematika yang disajikan, dan yang terakhir keenam, pengorganisasian kelas. Dengan memperhatikan keenam hal di atas, sangat diharapkan pembelajaran matematika menyenangkan bagi siswa dan pembelajaran matematika menjadi efektif, sehingga siswa tidak hanya mampu menghafal konsep-konsep matematika, tetapi juga harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan poin yang ketiga yaitu penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran matematika SD pada materi satuan panjang dan berat. Adapun materi satuan panjang dan berat ini berada di kelas 4 SD dengan kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.7 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Indikatornya yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan satuan ukuran panjang dan berat dengan benar. 2. Siswa mampu menggunakan operasi satuan panjang dan berat dengan benar. Ketiga, siswa mampu mengukur suatu benda menggunakan satuan panjang dan berat dengan benar. Kompetensi dasar yang kedua, 4.7, menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Indikatornya yaitu, pertama, siswa mampu membuat produk menggunakan satuan panjang dan berat dengan benar. Kedua, siswa dapat mempraktikkan menggunakan produk yang dibuat dengan tepat. Dari KD dan indikator yang sudah dijelaskan tadi, jadi penerapan yang bisa digunakan dalam materi panjang dan satuan tadi yaitu menggunakan PBL atau Problem Based Learning dan PJBL, Project Based Learning, di dalam pembelajaran. Berdasarkan tata pelaksanaan model PBL dan PJBL di atas, penerapan pembelajaran matematika di SD terdapat kearifan lokal daerah Kalimantan Selatan ke dalam pembelajaran materi satuan panjang dan berat.
Yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Di dalam mengorientasikan siswa terhadap masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena atau gambar yang disajikan. Fenomena yang disampaikan disebut fakta, yakni contoh atau model yang berkaitan dengan suatu materi ajar. Di bagian kedua yaitu merumuskan permasalahan dan jawaban. Dari fenomena yang di samping tadi, guru bisa mengaitkan dengan masalah yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Pada saat memasuki proses perumusan masalah, maka hal itu bisa disebut dengan penanaman prinsip. Yang ketiga yaitu mengasosiasi, membuat proyek dan publikasi proyek. Tahapan mengasosiasi dan membuat proyek ini sudah termasuk penerapan skill pada siswa. Di dalam membuat sebuah produk, tentunya terlebih dahulu membuat rancangan proyek. Guru memfasilitasi siswa untuk membuat proyek yang berkesinambungan dengan KD pembelajaran. Tahapan awal guru bersama siswa dapat membagikan tugas-tugas proyek dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, baik secara individu maupun kelompok. Baik, kesimpulan dari presentasi makalah seminar ini yaitu dari uraian di atas dapat ditarik berupa kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan kearifan lokal di dalam proses pembelajaran matematika perlu dilakukan. Dengan integrasi tersebut, pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan lebih menarik. Hal ini disebabkan objek-objek matematika berada di dalam pikiran manusia, yakni ada fakta, konsep, prinsip, dan skill, di mana 4 objek ini diharapkan dapat diaplikasikan langsung oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran matematika SD diantaranya dapat melalui model pembelajaran PBL dan PJBL dalam tahapan pembentukan konsep matematika, metode pembelajaran, masalah matematika, konsep atau prinsip matematika, dan penggunaan istilah. Baik, sekian presentasi seminar makalah saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.